Halo Happy People. Oke, kita ketemu lagi karena di video sebelumnya juga udah bilang kan kalau kita bakal mulai rutin nih nyapain teman-teman dan kita mulai ngebahas perihal bahagia. Well, bahagia bisa dibilang menjadi tujuan hidup semua orang. Iya kan pastinya. Bahagia juga sering banget dikaitin dengan sesuatu yang berbau material. Nah ini dia nih, padahal bahagia itu adalah sesuatu yang gak bisa kita lihat tapi memang bisa kita rasain dengan mudah. Itu pun terjadi hanya ketika kita memutuskan untuk merasakannya dan membiarkannya itu hadir di diri kita gitu. Tapi kalau teman-teman tidak memutuskan untuk bahagia ya hasilnya memang gak bakal bahagia gitu. Jadi sesimpel mengambil keputusan kita mau ngambil ini dan melihat apapun yang kita hadapi dengan cara apa. Terus gini nih teman-teman, faktanya sebagian besar orang menganggap kalau pas ada uang aja nih baru mereka ngerasa bahagia. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya tuh, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan juga hal yang sama dan itu apa ya? Terserah kalian. Tapi gini, uang itu bukan segalanya. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kita bisa beli kasur empuk, tapi nggak bakal bisa beli tidur. Kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bakalan bisa beli kehidupan. Kita bisa beli jam tangan, tapi kita nggak bisa beli waktu. Kita bisa beli obat, tapi kita nggak bakalan bisa beli kesehatan. Kita bisa beli seks, tapi nggak bisa beli cinta. Kita bisa beli jabatan, tapi nggak bisa juga beli kehormatan. Kita bisa beli jasa perawatan dokter, tapi tetap aja kita nggak bisa beli nyawa. Oke, apa yang aku sampaikan barusan teman-teman itu bisa nampar kita banget kalau sekarang kita masih menganggap uang atau hal-hal yang berbau material itu tuh yang menjadi sumber kebahagiaan. Material tuh termasuk karir, kesuksesan, pasangan hidup, kayak gitu. Bukan, ternyata bahagia itu bukan sebatas hal yang seperti itu. Bahagia tuh gak bisa banget kita beli pakai uang dan gak bisa diukur pakai uang. Walaupun dengan uang kita bisa dapetin segalanya, tapi dibalik itu semua ada yang lebih penting nih. Tentang fundamental kebahagiaan. Ternyata ini penting banget, teman-teman harus nggak boleh skip di bagian ini karena gini. Ternyata kebahagiaan kita saat ini tuh dipengaruhi 50% faktor genetik dari orang tua dan keluarga, 40% faktor aktivitas sadar, dan hanya 10% dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang tadi, uang, karir, pasangan, dan lain-lain. See guys, uang dan hal material begini ternyata cuma menyumbang 10%. Wow banget gak tuh? Sedangkan faktor keluarga, lingkungan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sejak masih kecil lah yang menjadi faktor terbesar untuk menyumbang kebahagiaan kita saat ini. Ngomong-ngomong soal keluarga sebagai faktor terbesar, teman-teman ingat gak sih seberapa mudahnya dulu kita merasa bahagia pas kita masih kecil? Bahkan banyak hal konyol yang kalau kita inget-inget lagi pas udah seusia gini tuh kayak anjir gitu. Rasanya gemes banget sama masa-masa itu. Kok bisa ya dulu ngelakuin hal sereceh dan segabut itu gitu. Nah ini aku udah coba tanya ke beberapa orang dan ternyata banyak banget yang kita sampai belibet kan saking aku excited banget ceritanya. Hal konyol ini tuh dialamin juga gitu sama yang lain. Dan ini riset kecil-kecilan dari kami. Teman-teman, kalian udah siap? Ini adalah 20 hal konyol masa kecil yang bikin geli kalau kita ingat-ingat lagi. Dan nanti kalau teman-teman misalnya ngerasa hidup kalian lagi berabe, lagi sulit, balik lagi ke video ini dan baca lagi 20 hal ini yang itu hal simple, mungkin kita bisa lakuin lagi dan kita bisa bahagia kayak dulu lagi. Pertama, siapa di sini yang pernah diam-diam nyemplung di bak mandi biar kayak lagi mandi di bathtub atau di kolam renang waktu kecil?
Jujur ayo. Ini tuh kayaknya semua tuh pernah ya diam-diam kayak gini dan ngerasa kayak sultan gitu, like a princess. Oke, kedua, ambil air pakai gayung full dan taruh kebalik di atas kepala, didiemin gitu di atas kepala, terus biarin airnya itu kesumpel atau ketutup sama kepala kita gitu. Jadi kayak ada suara dubluk gubluk 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 gitu. Ayo, siapa juga yang udah kayak yang pernah kayak gini dulu waktu kecil. Ketiga, pelintir handuk dan digerai ala-ala rambut panjang seorang princess. Yang kalau misalnya keramasan, terus abis itu pakai handuk, itu dipelintir, terus dikedepanin, itu kayaknya semua kita pernah kayak gitu ya. Dan wow, so happy kita. Keempat, merhatiin perut orang tua yang lagi tidur, kembang kempis atau enggak, buat mastiin mereka masih bernafas. Kita tuh curiosity-nya emang tinggi banget waktu kecil kali. Dan hal ini ternyata konyol juga kalau kita inget-inget sekarang. Karena kita nggak pernah mau kehilangan mereka kan pastinya. Kelima, mempertanyakan apakah kamu anak kandung atau anak pungut. Jadi di sini siapa yang pernah dijailin kakaknya atau orang tuanya kalau kalian itu sebenarnya anak yang dipungut atau anak yang diadopsi gitu. Itu nyebelin banget ya sih kalau kita digituin dulu. Keenam, naik sepeda, rodanya dikasih botol biar suaranya kayak motor balap. Jadi kayak suaranya lebih sangar gitu kan. Ini aku termasuk yang melakukan ini sih. Walaupun aku cewek ya, tapi itu menyenangkan banget. Kayak gaul aja gitu di zaman itu. Oke. Anak sekarang gak bakal ngerti nih bahagianya punya sepeda yang ada roda yang rodanya itu ada botolnya gitu diselipin. Padahal ya udah deh, lucu sih kalau kita inget-inget lagi. Oke, next. Sibuk koleksi dan nukerin isi binder di sekolah. Ini siapa nih? Tim ciwi-ciwi yang dia itu dulu waktu kecil binder adalah segalanya. Aduh, inget banget dulu yang mereknya Harvest itu kan lebih tebal ya dibandingkan yang lain. Kayak gitu yang kalau kita punya tuh kayak ngerasa paling kaya gitu. Gak butuh kita main TikTok dan pamer-pamer kekayaan. Cukup aja kita gelar semua covernya isi binder kita. Oke, next. Coba-coba potong rambut sendiri pakai gunting. Ini aku pernah sih. Kalau kalian gimana teman-teman? Oke, yang ke-9, salah pakai seragam ke sekolah. Ini banyak ya kejadian yang kayaknya sampai sekarang juga kita dan mama kita juga kok bisa lupa gitu ya, kok bisa salah gitu. Yang seharusnya pakai merah putih malah pakai batik, atau misalnya yang seharusnya pakai pramuka malah pakai batik kayak gitu. Itu sering banget sih kejadian. Terus diam-diam nyobain ngisep rokok, abis itu batuk-batuk dan takut banget kalau sampai ketahuan. Tapi kita penasaran kan, dan gila gak sih kalau kita inget-inget lagi kapan pertama kali kita nyobain buat ngisep puntung rokok yang ada di asbak. Ayo, ngaku. Oke, selanjutnya diam-diam nyobain makeup dan lipstick mama. Ini kalau untuk teman-teman yang cewek, kayaknya mostly ini pernah dilakuin sih. Terus ini berlaku buat kita semua, wahai sahabat, nyabut uban barter uang jajan. Siapa di sini yang satu helai uban itu dihargai Rp100? Angkat tangannya, yo. Ini nih yang paling sering bikin mama kita marah kalau kita ketularan kutu dari teman main. Gila banget gak sih kita tuh? Siapa di sini yang belum pernah ketularan kutu? Terus abis itu siapa di sini yang nggak kenal brand Peditox? Kalau nggak ada, tanya di kolom komentar. Nanti banyak yang jawab. Oke, lanjut lagi. Bangun tidur siang, langsung mandi dan pakai seragam karena ngirain udah pagi, padahal masih sore. Ini aku juga salah satu korbannya, dan aku mau cari siapa di sini yang juga pernah kejadian kayak gini. Panik karena kayak udah pagi, udah siap ke sekolah, minta dianterin, ternyata kita tidur siang guys, dan itu sore bangunnya, bukan pagi. Hari Minggu tetap mau berangkat sekolah karena lupa tanggal dan hari. Oke. Menarik nih.
Terus ada juga nih 16, lupa bawa dasi dan topi saat upacara SD. Ini gue sih. Kalau kalian gimana teman-teman? Pernah juga? Cerita ya. 17, punya koleksi sepatu Kompas dan New Era. Sekarang Kompas tenar lagi loh BTW. Kalau dulu kan kita ngincer mainannya ya. Kalau modelnya terserah orang tua lah gitu. Yang penting mainannya kita dapat. 18, pakai baju seragam terbalik atau kancing bajunya tidak sinkron. Oke, ini untuk kita yang kayaknya rada-rada sedikit manja dan butuh perhatian dan bantuan dari mama kita. Next, ada juga pakai kacamata biar dikira pinter. Oke, ini aku enggak sih. Tapi ternyata waktu aku tanya yang lain tuh banyak banget yang alasannya pakai kacamata biar dikatain pinter. Kalau sekarang kita pakai kacamata dikirain apa guys? Well, ke-20 nyicipin air mata buat ngebuktiin kalau rasanya asin. Alih-alih air mata, ingus pun kayaknya dulu kita cobain ya. Jadi yuk, kalau kita ingat-ingat lagi, masa-masa kecil itu yang bikin kita itu kayak semuanya aja kita telan gitu. Semuanya itu menjadi sesuatu yang indah kalau kita coba flashback lagi ke masa-masa itu. Dan ayo, kalau sekarang kita masih ngerasa kita hidupnya struggling, terus kayak banyak banget masalah yang datang, sesekali pejamin mata kalian, kembali ingat masa-masa kecil kita yang itu gokil abis kalau misalnya sekarang itu kita bayangin gitu. Dan itu salah satu cara kita buat yakinin diri kita kalau kita itu sangat berhak dan layak buat bahagia. Itu cara yang paling simpel yang kita bakal share di sini. Next, kita bakal sharing lagi perihal gimana biar bisa berdamai atau bahkan berteman dengan stres. Terus kita bisa menjadi jauh lebih produktif tanpa kita ngerasa pekerjaan atau target yang ada di pekerjaan kita itu berat banget gitu, tapi kita akan selalu enjoy dalam keadaan apapun. Itu sih yang bakal kita banyak banget bahas di sini. Jadi tetap stay tune karena ini baru permulaan. Next kita bahas lagi, ada banyak banget yang teman-teman harus tahu tentang bahagia. Karena ketika kalian bahagia, teman-teman udah pernah dengar quality of life kan? Kalian adalah calon orang-orang yang quality of life-nya nanti bakal keren banget. Dan kalian adalah agen perubahan untuk bikin dunia ini jauh lebih bahagia lagi. Dan semua energinya positif, vibrasinya positif, hati, perkataan, dan tindakannya pun akan positif. Thank you semua, aku seneng banget bisa ngobrol sama teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.